Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita menyaksikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kota Surakarta. Kami juga turut mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang kami hormati Ibu Ari Rumawati selaku mentor dan seluruh audiens yang telah hadir. Selanjutnya langsung saja masuki paparan oleh Bapak Muhammad Ma'ruf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih waktunya Mbak Aswa selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ari Rumawati dan yang terhormat rekan-rekan sekerja, juga semuanya yang hadir di seminar hasil yang akan saya paparkan pada hari ini. Di sini seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta. Di sini saya mengambil tema motivasi anggota kelompok wanita tani atau KWT dalam pengembangan pekarangan pangan lestari di Kota Surakarta. Latar belakang laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K ini merupakan bagian salah satu penugasan yang harus dipenuhi dalam diklat yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kota Surakarta lewat Solo Basis. Kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta bagi P3K tahun 2024 sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku, yaitu 1. Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 3. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 289/K 1 PDP
2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya, salinan peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya, peraturan pemerintah RI nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maksud dan tujuan. Maksud dari dilakukan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana kompetensi sebagai bentuk pengayaan pengetahuan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi, yang mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional yang sesuai dengan peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tujuan. Bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tempat dan waktu. Waktu pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K dari tanggal mulai 6 September sampai 30 September tahun 2024. Tempat pelaksanaannya di instansi pemerintah bagi P3K di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta. Nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Visi RPJPD Kota Surakarta tahun 2005 sampai 2025. Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju dan Sejahtera. Visi tersebut ada visi RPJMD Kota Surakarta sesuai perubahan tahun 2021 sampai 2026, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misinya 1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan.
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. SOTK Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Struktur organisasi pemerintah Kota Surakarta yaitu paling atas yaitu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta, ini berdampingan dengan DPRD. Yang selanjutnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Sekretariat DPRD. Nanti ada pembantu juga yaitu ahli sekretaris ahli. Terus di bawahnya lagi ada Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan, dan Inspektorat. Ya ini bahkan struktur pemerintahan Kota Surakarta seperti ini. Manajemen P3K. Manajemen P3K perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penilaian kinerja P3K. Penilaian kinerja P3K bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antar PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja P3K sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Hasil penilaian kinerja P3K disampaikan kepada tim penilai kinerja P3K. Hasil penilaian kinerja P3K dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi P3K yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja P3K tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari P3K. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas P3K wajib mematuhi disiplin P3K. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap P3K serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin,
P3K yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Berdasarkan ketentuan disiplin yang diatur dalam peraturan pemerintah ini, PPK pada setiap instansi menetapkan disiplin P3K. Disiplin P3K sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan berdasarkan karakteristik pada setiap instansi. Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi P3K dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Nilai dan etika organisasi. Renstra OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta. Disbangtan Kota Surakarta memiliki visi yang sama dengan pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Disbangtan Surakarta mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian, kelautan, dan perikanan. SOTK OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta strukturnya seperti yang ada di slide ini. Kepala dinas, dari kepala dinas ada sekretaris ada 3 sub bidang, terus di bawahnya kepala dinas bisa langsung ke bidang ketahanan pangan, juga ada sub bidang pertanian dan perikanan juga ada sub bidang, salah satunya yaitu subkoordinator perikanan, subkoordinator sarana dan prasarana pertanian, juga subkoordinator penanggulangan bencana dan penyuluhan pertanian. Juga ada bidang veteriner. Di sini juga ada sub bidang dan juga ada UPT, unit tugas pokok dan fungsi P3K di OPD. 1. Tugas pokok dan fungsi P3K penyuluhan pertanian di organisasi perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah menyusun program penyuluhan pertanian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah kerja, melakukan advokasi, pembinaan, dan penyuluhan kepada kelompok tani di wilayah kerja, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi petani, seperti meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan pendapatan, mengembangkan kelompok tani agar menjadi kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar, memberikan dorongan kepada petani agar mau mengubah cara berpikir, cara bekerja, cara hidup, mengumpulkan umpan balik dari petani tentang efektivitas inovasi yang telah diterapkan, membantu merancang modifikasi atau penyesuaian agar inovasi lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual. Penyuluh pertanian juga dapat mendapatkan tugas tambahan dari pimpinan seperti mendampingi distribusi bantuan benih kepada kelompok tani, melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Rencana dan hasil kerja P3K. Unit kerja bidang pertanian dan perikanan. Jabatan penyuluh pertanian pelaksana pemula. Isu yang diangkat kurangnya motivasi anggota kelompok dalam menumbuhkan rasa cinta bercocok tanam sayuran di lahan sempit
dengan pengembangan pekarangan pangan lestari atau P2L sehingga menjadi kelompok wanita tani yang solid dan tangguh. Gagasan yang diangkat motivasi kepada anggota kelompok wanita tani KWT dalam pengembangan pekarangan pangan lestari atau P2L di Kota Surakarta. Identifikasi isu keterbatasan usaha pertanian, peternakan dan perikanan di Kota Surakarta yang dipengaruhi oleh sempitnya lahan, kurangnya sarana prasarana, minat masyarakat dan pengetahuan dalam pemakaian teknologi, padahal sudah dibuktikan dengan pengalaman pelaku usaha bahwa menanam sayuran di lahan sempit dengan pemanfaatan pekarangan di sekitar rumah ternyata bisa menghemat pengeluaran anggaran rumah tangga minimal sebesar 2.500. Bayangkan kalau 2.500 kali 30 hari itu menghemat pengeluaran rumah tangga per bulannya bisa sampai Rp75.000. Tetapi dalam kelompok atau masyarakat masih juga ada beberapa anggota yang tidak aktif, kurang minat dalam mengelola lahan pekarangan agar lebih produktif. Kegiatan. Langkah awal, identifikasi isu tentang motivasi KWT atau masyarakat tentang manfaat P2L. Tahapan kegiatan membahas sistem langkah awal untuk persiapan sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan mentor. Output atau hasilnya, terlaksananya kegiatan identifikasi dengan baik dan lancar, memperoleh persetujuan dan masukan dari rekan kerja dan mentor, kontribusi terhadap visi misi, terlaksananya kegiatan aktualisasi ini mendukung visi Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera sesuai misi kedua, yaitu memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan dan mendukung ketahanan pangan sesuai dengan visi misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta. Langkah berikutnya yaitu merancang aktualisasi penyuluhan tentang P2L, mencari referensi tentang pemanfaatan lahan pekarangan, membuat jadwal dan rencana kegiatan dalam penyuluhan pertanian dengan konsultasi dengan mentor. Output atau hasil, terlaksananya aktualisasi penyuluhan tentang P2L, kontribusi terhadap visi misi, itu terlaksananya rancangan tentang kegiatan penyuluhan pertanian tentang P2L, mewujudkan visi Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera sesuai misi kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, dan mendukung ketahanan pangan sesuai dengan visi misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Langkah selanjutnya yaitu membuat sistem digitalisasi penyuluhan tentang pemanfaatan pekarangan.
Tahapan kegiatannya yaitu konsultasi dengan mentor mengenai pembuatan digitalisasi penyuluhan tentang pemanfaatan lahan pekarangan. Output hasilnya mendapatkan masukan dari mentor untuk pembuatan digitalisasi tentang penyuluhan pemanfaatan lahan pekarangan. Kontribusi terhadap visi misi, terbentuknya digitalisasi tentang penyuluhan pemanfaatan lahan pekarangan sesuai misi, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, dan mendukung ketahanan pangan sesuai dengan visi misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Langkah berikutnya yaitu melaksanakan kegiatan program yang sudah dibuat di aplikasi ke KWT atau ke masyarakat Kota Surakarta. Kegiatan sosialisasi ke masyarakat dan KWT dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Konsultasi dengan mentor terkait metode sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Menjelaskan kepada rekan kerja terkait dengan metode penyuluhan pemanfaatan lahan pekarangan, melakukan demo dan praktek di masyarakat dan KWT atau kelompok wanita tani. Output atau hasil mendapatkan masukan dari mentor mengenai sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan di masyarakat dan KWT. Masyarakat dan kelompok tani mampu melakukan pemanfaatan lahan pekarangan. Kontribusi terhadap misi dan visi, membangun pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, dan misi memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, dan mendukung ketahanan pangan sesuai dengan visi misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Selanjutnya melakukan evaluasi dari semua kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kegiatannya yaitu melakukan evaluasi dari semua kegiatan yang sudah dilaksanakan. Outputnya atau hasil terciptanya masyarakat dan KWT sadar akan manfaat penggunaan lahan pekarangan. Kontribusi terhadap visi misi yaitu mendukung visi Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kesimpulannya, dengan adanya motivasi kepada anggota kelompok tani tentang pemanfaatan lahan pekarangan dengan konsep P2L, masyarakat dan KWT akan lebih paham dan bisa melakukan pemanfaatan lahan pekarangan dengan baik dan sukarela karena sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan. Dengan begitu mendukung misi pemerintah Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, gesit, kreatif, dan sejahtera, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, dan mendukung ketahanan pangan. Saran: dengan adanya motivasi dalam bentuk sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi diharapkan mendapatkan dukungan dari pemerintah Kota Surakarta sepenuhnya, dan diharapkan program ini berkelanjutan. 2. Meningkatkan motivasi kelompok wanita tani dalam pemanfaatan lahan pekarangan dengan konsep P2L agar hasil yang diperoleh meningkat dan kegiatan penyuluhan mengenai pemanfaatan pekarangan. 3. Bagi pemerintah atau instansi terkait untuk memperhatikan kelompok tani dan memberi solusi setiap ada masalah. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya. Selanjutnya yaitu ada kritik dan saran oleh moderator. Waktu dan tempatnya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu untuk Pak Ma'ruf karena telah menyelesaikan atau melaksanakan seminar hasil laporan pada orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Ini kembali lagi ya di permasalahan di Kota Surakarta tentang lahan. Lahan sawah sudah mulai habis atau tinggal 28 hektar. Terus sekarang itu pintar-pintarnya masyarakat dan penyuluh untuk mensiasati agar untuk pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan. Padahal kalau menanami di pekarangan itu ada 3 manfaatnya. Pertama untuk ketahanan pangan, kedua untuk lahan terbuka hijau karena kita memang dituntut untuk adanya lahan terbuka hijau, paling enggak menyumbang oksigen walaupun kecil ya. Terus yang ketiga untuk keindahan juga. Terus masukannya untuk Pak Ma'ruf tadi adalah motivasi. Banyak berdiri kelompok-kelompok tani tetapi kayak obong-obong barak, muncul sebentar terus habis itu kayak ngelokro. Anggotanya yang aktif cuma beberapa orang. Nah itu perlu dimotivasi agar kelompoknya itu tetap berjalan terus. Nah, salah satunya memang untuk adanya sosialisasi atau pelatihan-pelatihan atau bisa juga kunjungan. Terus sehingga anggota itu tahu manfaatnya adanya pemanfaatan lahan pekarangan. Untuk secara modern bisa dibuatkan e-book atau penyuluhan secara digital. Bahan-bahan untuk penyuluhan bisa dibikin e-book, jadi tidak harus tatap muka, bisa di-share di grup atau di media sosial. Juga pembuatan video-video tutorial cara bertanam atau bertanaman juga tidak yang konvensional hanya dengan tanah, bisa juga dengan hidroponik atau dan lain-lainnya. Karena salah satu hasil pertanian itu mendukung IKU dari dinas. Semakin banyak kelompok atau masyarakat yang menanam tanaman horti, semakin meningkat juga hasil pertanian sehingga target dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat tercapai. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga apa yang direncanakan atau dibuat Pak Ma'ruf baik untuk kelompok, dinas maupun masyarakat yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya tanya jawab, sesi tanya jawab. Apakah ada dari audiens yang ingin bertanya, memberikan masukan atau menambahkan? Monggo. Apakah sudah jelas dan cukup? Baik, sudah. Selamat untuk Pak Ma'ruf karena sudah menyelesaikan orientasi pengenalan hingga tahap seminar hasil laporan. Maka dari itu pemaparan pada siang hari ini saya tutup. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.